Halo teman Asa, saya Dr. Haikal. Kalian sedang menyaksikan Twix. Hai teman Asa, kembali lagi di Twix Talk with Expert Talk Show bersama saya Dr. Sheila Hardianto. Nah, Twix Talk Show ini akan membahas 21 kategori dari 270 reports tes DNA Asaren dengan para ahlinya. Nah, di episode keempat ini kita akan membahas mengenai kategori gender traits. Gender traits itu akan bahas dua topik. Yang pertama adalah low testosterone dan yang kedua adalah infertility. Nah, hari ini kita kedatangan nih tamu spesial yang ahli dalam bidangnya. Halo Dr. Haikal. Halo Dr. Sheila, apa kabar? Baik, jadi Dr. Haikal ini ahli dalam sexologist dan juga anti-aging. Nah, Dr. Haikal boleh cerita ke teman-teman Asa nih, background dokter sedikit. Halo teman Asa, saya Dr. Haikal dan saya seorang dokter yang memiliki kompetensi di bidang seksologi dan anti-aging. Dan saat ini saya praktek dan juga bekerja sebagai host di TV Berita Nasional dan saya juga biasa menjadi narasumber di berbagai acara kesehatan yang membahas tentang seksologi dan anti-aging. Nah, hari ini kan kita ngebahas nih mengenai gender traits pada pria. Kita akan bahas lebih dalam mengenai low testosterone dan juga infertility. Nah, dok boleh jelasin nggak sistem reproduksi pria tuh bagaimana ke teman-teman Asa? Jadi biar mereka mengerti secara gambaran luarnya. Ya, jadi sistem reproduksi laki-laki itu memang lebih simpel dibandingkan perempuan. Jadi terdiri dari ada prostat gland, Yes. kemudian ada testis, ada penis, dan yang bekerja, yang berfungsi sebagai penghasil hormon adalah testis yang ada di dalam kantung zakar. Oke, jadi itu yang menghasilkan testosteron. Betul. Oke, untuk testosteron sendiri fungsi utama dalam tubuh pria itu bagaimana, dok? Jadi hormon laki-laki, yaitu yang utama adalah hormon testosteron, ini merupakan hormon yang berperan penting untuk pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan tanda seksual sekunder laki-laki. Oke. Jadi laki-laki memiliki tubuh yang bidang, memiliki rambut pada wajahnya, kemudian pada badannya, kemudian juga memiliki suara berat, ototnya juga besar daripada perempuan. Ini merupakan hasil pengaruh dari hormon testosteron. Dan hormon ini juga penting dalam hal fungsi seksual laki-laki dan juga dalam hal fertilitas. Oke, dok. Jadi kan di tes DNA ini bisa menunjukkan apakah mempunyai testosteron yang tinggi atau rendah. Ya. Apa saja yang mempengaruhi, dok? Apa yang mempengaruhi itu menjadi low dan apa yang bisa membuat testosteron itu bagus tinggi? Ya, jadi memang hormon testosteron dihasilkan oleh testis yang ada di dalam kantung buah zakar. Dan hormon ini diproduksi oleh sel Leydig, di mana produksinya distimulasi oleh hormon LH yang dihasilkan di kelenjar hipofise yang ada di otak. Iya. Nah, ada dua gangguan yang dikategorikan sebagai penurunan hormon testosteron, atau dalam istilah medis namanya hipogonadisme, yaitu defisiensi penurunan testosteron. Ada dua nih. Iya. Yang pertama adalah hipogonadisme primer dan hipogonadisme sekunder. Kalau hipogonadisme primer ini adalah kerusakan yang terjadi pada testisnya atau kelenjar seksnya. Sedangkan kalau hipogonadisme sekunder, ini kerusakan yang ada di kelenjar di otak, yaitu kelenjar hipofise atau hipotalamus, yang berperan penting untuk mengirimkan sinyal ke testis untuk memproduksi testosteron. Nah, kedua gangguan ini itu penyebabnya banyak ya. Kalau untuk hipogonadisme primer, karena kerusakannya pada testis, maka penyebabnya antara lain misalnya cedera testis. Kemudian juga penyakit hati, penyakit ginjal, penyakit infeksi, lalu juga disebabkan karena kriptorkismus, di mana testisnya tidak turun ke bawah. Lalu kalau hipogonadisme sekunder disebabkan karena kerusakan kelenjar di otak. Jadi penyebabnya antara lain
tumor pada otak, ya. Kemudian juga ada penyakit infeksi, lalu juga dapat disebabkan karena obesitas. Iya. Nah, sudah ada nih penelitiannya yang membuktikan bahwa 1 dari 2 laki-laki yang obesitas dan diabetes tipe 2 akan mengalami hipogonadisme atau penurunan testosteron. Oke, oke. Jadi lifestyle itu sangat berpengaruh sekali ya, Dok ya? Iya, kalau tadi saya katakan obesitas, tentu ini berkaitan juga dengan pola hidup ya, Pola hidup. lifestyle. Di mana pola makannya berlebihan, tidak sesuai dengan aktivitas, kemudian juga tidak aktif olahraga, Iya. lalu juga disebabkan karena hal-hal lain yang membuat seseorang mengalami obesitas. Dan kalau sudah mengalami obesitas, itu akan menyebabkan berbagai gangguan di tubuh. Karena obesitas ini merupakan kondisi peradangan di tubuh kita yang akan menyebabkan sejumlah gangguan, antara lain peningkatan tekanan darah, kemudian gangguan kolesterol, ada peningkatan kolesterol yang menyebabkan pengerasan atau plak di pembuluh darah. Lalu juga akan menyebabkan resistensi insulin, di mana ini akan meningkatkan resiko diabetes. Jadi obesitas itu akan menyebabkan terjadinya berbagai gangguan di tubuh kita dan akan menyebabkan terjadinya penurunan hormon testosteron. Makanya untuk laki-laki yang mengalami obesitas itu harus segera menurunkan berat badannya, karena jika tidak akan menyebabkan gangguan penurunan hormon testosteron yang akan mengakibatkan berbagai penyakit di tubuh. Oke, jadi emang testosteron itu mempengaruhi banyak banget sistem tubuh Betul. pria. Iya, karena mungkin selama ini masyarakat tahunya kalau hormon ini berperan untuk fungsi seksual. Iya. Sebetulnya luas ya, karena testosteron itu berperan penting juga untuk fungsi kognitif di otak. Laki-laki bisa memiliki konsentrasi yang baik, bisa mengendalikan mood, emosi, itu juga disebabkan karena pengaruh hormon ini. Betul. Lalu hormon ini juga berpengaruh untuk kekuatan fisik ya, kekuatan otot, kemudian kekuatan tulang, bahkan juga untuk kesehatan pembuluh darah. Iya. Makanya kalau laki-laki yang mengalami penurunan hormon testosteron itu akan menyebabkan terjadinya pengerasan pembuluh darah ya, kemudian terjadi pula tadi saya katakan insulin resisten, Yes. kemudian peningkatan tekanan darah, dan tentunya semua hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada tubuh. Oke, dari semua itu dok, faktor umur juga mempengaruhi bukan? Testosteronnya semakin rendah. Iya, jadi memang hormon ini mencapai puncaknya di usia 20 tahun. Ya. Dan setelah menginjak usia 30 tahun, akan terjadi penurunan hormon testosteron itu paling tidak 1% per tahunnya. Oke. Dan dengan bertambahnya usia akan terjadi penurunan hormon ini. Tapi jangan salah, penurunan hormon ini juga dapat dipercepat dengan pola hidup yang tidak sehat tadi. Iya. Makanya laki-laki yang mengalami penurunan hormon testosteron itu sama saja laki-laki yang akan mengalami aging process. Yes. Karena istilahnya itu adalah andropause, sama seperti perempuan Seperti yang perempuan mengalami menopause, ya. maka laki-laki yang mengalami penurunan hormon testosteron akan mengalami andropause. Iya, jadi ada data dok, Ya. ada dari Men's Clinic menyebutkan kalau emang benar tadi faktor umur itu mempengaruhi testosteron level menjadi menurun. Itu lebih dari 60% di atas umur 65 tahun. Iya. Tetapi ada juga yang di bawah umur 45 tahun atau enggak 45 tahun ke atas itu penurunan itu semakin banyak Iya. dibandingkan yang lain. Apa aja dok faktornya? Faktor-faktor yang menyebabkan itu selain tadi Iya. lifestyle ya, dok ya? Iya. Apakah genetik juga ada? Iya, jadi memang kalau misalnya penurunan hormon testosteron terjadi lebih cepat, lebih awal, katakanlah di usia 40 tahun, 45 tahun sudah mengalami gejala-gejala atau tanda penurunan hormon testosteron, maka harus diketahui nih apa penyebabnya. Mungkin penyebabnya karena mengalami obesitas atau mengalami penyakit diabetes. Karena obesitas dan diabetes ini itu akan menyebabkan penurunan hormon testosteron. Karena yang saya katakan tadi sudah ada nih penelitiannya bahwa 1 dari 2 laki-laki yang obesitas dan diabetes tipe 2 akan mengalami sindrom defisiensi testosteron atau hipogonadisme. Makanya laki-laki yang
tidak menjalankan pola hidup sehat, ya, di mana tubuhnya mengalami obesitas, kemudian menderita diabetes, akan menyebabkan terjadinya penurunan hormon testosteron lebih cepat dibandingkan usia yang memang sepantasnya mengalami penurunan hormon ini. Oke, baik dok. Nah, kemudian ini bisa nggak dok jelaskan ke teman-teman ASA apa aja sih gejala-gejala dari kekurangan hormon testosteron yang basicnya dok? Iya. Jadi teman-teman ASA bisa mulai ini ya waspada. Jadi untuk teman ASA, bahwa tanda atau gejala dari penurunan hormon testosteron itu tidak hanya ditandai dengan gangguan fungsi seksual. Karena yang saya katakan tadi bahwa hormon ini fungsinya itu banyak di seluruh organ tubuh kita, termasuk otak, jantung, kulit, ginjal, dan sebagainya. Nah, artinya kalau mengalami penurunan hormon testosteron, maka akan mengalami sejumlah gangguan di berbagai organ tubuh. Dan kalau ingin mengetahui apakah sudah mengalami penurunan hormon ini, ada kuesioner namanya ADAM Test. ADAM Test ini berisi 10 pertanyaan yang bisa kita nilai sendiri apakah kita mengalami penurunan hormon ini. Yang pertama adalah apakah mengalami penurunan libido seksual. Yang kedua, apakah merasa cepat lelah dan kurang tenaga. Yang ketiga, apakah daya tahan tubuh dan kekuatan fisik menurun. Yang keempat, apakah mengalami penurunan tinggi badan. Yang kelima, apakah merasa kesenangan hidup berkurang. Ya. Yang keenam, apakah cepat marah atau mudah merasa kesal. Yang ketujuh, apakah ereksinya tidak keras. Ya. Yang kedelapan, apakah mengalami penurunan kemampuan olahraga. Yang kesembilan, apakah cepat merasa ngantuk dan tertidur setelah makan malam. Dan yang kesepuluh, apakah merasakan perubahan dan penurunan kemampuan bekerja. Nah, biasanya kalau misalnya ada dua tanda, dua gejala, misalnya yang pertama gejalanya libido seksual menurun, yang kedua ereksinya tidak keras optimal. Nah, dua gejala ini sudah menandakan bahwa kemungkinan besar mengalami sindrom defisiensi atau penurunan testosteron. Tapi kalau misalnya dua gejala ini tidak dialami, tapi mengalami gejala lainnya selain dua gejala tadi, nah itu juga sama. Kemungkinan akan mengarah kepada sindroma defisiensi testosteron. Nah apabila nih dok, sudah ada nih gejala dari tes tersebut, yang 2 lebih. Nah, apabila dibiarkan saja padahal masih usia muda, itu apa efeknya dok? Dan apa efeknya juga terhadap misalkan mau planning untuk kehamilan? Ya, jadi gini. Kalau misalnya nih berdasarkan ADAM Test tadi ya, ternyata memang mengarah kepada sindroma penurunan testosteron, maka mesti dikonfirmasi dengan tes darahnya, ya, tes testosteron di dalam darah. Nah, kalau misalnya ternyata terbukti hasil tesnya menunjukkan penurunan hormon testosteron, maka dilakukan pengobatan. Nah, pengobatannya tergantung nih. Kalau misalnya orang tersebut tidak ada rencana untuk memiliki anak, tentu akan diberikan pengobatan penggantian hormon. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan, mengatasi gejala-gejala tadi dan meningkatkan quality of life-nya, gitu. Tapi kalau misal memang ternyata masih ada rencana punya anak, tentu akan berbeda pengobatannya. Namun, laki-laki yang mengalami penurunan hormon testosteron juga akan mengalami masalah kesuburan. Jadi bagi laki-laki nih yang mengalami hipogonadisme, katakanlah hipogonadisme primer ya, akan menyebabkan dia sulit untuk memiliki keturunan. Kenapa? Karena testosteron ini dia berperan penting untuk pematangan sel sperma. Jadi kalau misalkan nih dok ya, untuk menurunkan risiko terkena low testosteron, bagaimana harus mengubah lifestyle selain juga tadi pengobatan yang hormone replacement therapy, itu apa aja dok untuk sehari-hari ya, yang basicnya saja buat teman-teman ASA? Jadi untuk teman ASA, cara untuk mencegah supaya tidak mengalami sindroma penurunan hormon testosteron, tentu yang pertama adalah jaga berat badan.
Jangan sampai mengalami obesitas. Oke. Yang kedua, mengatur pola makan. Batasi makanan berkalori tinggi, batasi makanan manis ya seperti cake, pastry, kemudian juga minuman bersoda, lalu batasi kafein, kemudian juga perbanyak makanan yang tinggi protein, kemudian lemak sehat dan sebagainya. Berikutnya adalah aktif untuk melakukan olahraga. Iya. Kombinasi antara olahraga yang sifatnya endurance seperti jogging atau treadmill dengan yang sifatnya weightlifting ya seperti angkat beban dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tentunya hindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, lalu konsumsi alkohol berlebihan dan kemudian juga mesti cukup nih tidurnya. Tidurnya, Ya. iya. Dan penting juga untuk laki-laki sebaiknya tidak menggunakan celana dalam ketat. Kenapa? Karena testis itu kan merupakan organ yang penting yang fungsinya untuk pertama memproduksi testosteron, Iya. yang kedua untuk memproduksi sel sperma. Nah, kenapa testis yang di dalam kantung pelir itu letaknya menggantung? Supaya suhunya lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Oleh karena itu, laki-laki jangan menggunakan celana dalam ketat. Usahakan gunakan underwear yang memang longgar, menggunakan bahan katun yang menyerap keringat. Seperti itu. Dan tentunya penting juga untuk menghindari perilaku seksual risiko tinggi karena ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit infeksi seksual yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan juga. Iya. Jadi untuk mengetahui semuanya itu, kita juga dapat memeriksakan diri kita dengan berbagai macam tes. Salah satunya juga tes Asaren. Dengan tes DNA itu kita bisa melihat faktor resiko bagaimana kita bisa mengalami low testosterone level, sindroma testosteron rendah, ataupun kita bisa melakukan screening terhadap tubuh kita. Jadi itu membantu sekali untuk mengubah lifestyle kita. Apabila kita sudah tahu ada potensi untuk low testosterone, jadi kita bisa mengarahkan hidup kita menjadi lebih sehat. Oke teman-teman ASA, jadi dari hasil perbincangan sama Dr. Haikal nih mengenai low testosterone itu dari summary semuanya ya. Jadi kalau misalkan testosteron itu dihasilkan itu oleh testis yang berada di kantong buah zakar. Nah, apa penyebab low testosteron itu ada dua, ada gangguan yang primer, sekunder, hipogonadisme primer dan hipogonadisme sekunder. Nah, hipogonadisme primer itu ada kerusakan di testisnya, bener ya dok ya? Jadi itu biasanya gara-gara cedera testis, penyakit hati, ginjal, maupun infeksi. Nah, kemudian yang kedua, yang hipogonadisme sekunder itu biasanya ada kerusakan di kelenjar otak. Contoh karena infeksi atau tumor otak atau enggak obesitas juga bisa. Nah kemudian testosteron itu akan menurun per tahunnya sebanyak 1% dimulai dari usia 30 tahun ya dok ya. Dan kemudian apa aja sih penyebabnya untuk testosteron ini jadi cepat turunnya? Salah satunya itu ya contoh diabetes, obesitas. Nah itu balik-balik lagi ke lifestyle ya dok ya. Betul. Jadi emang lifestyle itu berpengaruh besar untuk testosteronnya menurun. Dan juga karena kita tahu nih lifestyle itu mempengaruhi, kita harus cek juga sedini mungkin tes yang melihatkan genetik kita. Iya. Apakah ada kecenderungan untuk bisa lebih cepat testosteronnya menurun. Iya. Dan kalau misalkan kita sudah tahu nih, ada juga namanya Adam test ya dok ya. Nah dari 10 Adam test yang diperiksa, apabila lebih dari 2 ada checklistnya, itu bisa kemungkinan besar testosteron sudah mulai menurun. Nah apa aja sih ininya kriterianya? Pertama, libido seksual menurun, cepat lelah, daya tahan tubuh menurun, penurunan tinggi badan, kesenangannya berkurang, kemudian cepat marah, ereksi tidak keras, kemampuan olahraga menurun, cepat merasa ngantuk, dan penurunan kemampuan bekerja juga menurun. Betul ya dok ya? Nah kemudian apabila testosteron itu tidak dikontrol, itu banyak banget masalahnya. Contohnya itu akan susah mempunyai keturunan atau mempunyai momongan, jadi reproduksi juga terhambat ya dok ya. Nah, apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menghindari low testosterone level? Salah satunya itu
tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup harus lebih dari 7-8 jam, kemudian makan makanan yang tinggi protein, kemudian juga olahraga yang baik ya. Olahraganya itu kalau bisa mengangkat beban. Ya, kombinasi antara angkat beban dan endurance. Beban dan endurance. Nah, kemudian hindari juga alkohol dan juga merokok. Kemudian apa lagi, Dok? Ada yang perlu ditambahkan? Tentunya untuk makanan ya, Ya. hindari konsumsi makanan yang tinggi kalori, yang manis seperti cake, pastry, kemudian batasi kafein, lalu juga hindari menggunakan celana dalam ketat, karena akan membuat suhu testis meningkat, dan kalau meningkat suhunya, maka testis tidak optimal dalam memproduksi testosteron dan bisa mengganggu produksi sel sperma. Oke teman-teman Asa, sekarang kita main sedikit games ya sama Dokter Haikal. Kita bakal tanya mitos atau fakta. Oke Dok, udah siap ya? Siap. Oke, pertanyaan nomor 1. Hormon testosteron rendah memicu disfungsi ereksi. Mitos atau fakta? Itu fakta pastinya. Oke, boleh jelaskan sedikit Dok, gimana Ya, ke teman-teman? Betul. Jadi dengan menurunnya hormon testosteron, maka akan menyebabkan sejumlah gangguan. Oke. Di antaranya nih adalah gangguan pembuluh darah. Akan terjadi vascular tightening ya. Jadi akan mengeras pembuluh darahnya. Kemudian juga akan terjadi gangguan insulin, di mana peningkatan gula darah. Lalu juga ada peningkatan tekanan darah. Dan tentunya kolaborasi semua hal ini akan menyebabkan gangguan di seluruh tubuh, dan kalau pada penis akan menyebabkan gangguan fungsi ereksi, di mana ereksinya tidak keras optimal. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Jadi emang harus benar-benar dijaga sekali ya kesehatan hidup kita, apalagi juga lifestyle. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 nih Dok. Low testosteron menjadi penyebab penurunan libido. Fakta. Fakta. Ya. Oke. Jadi gini ya, hormon testosteron itu adalah king of hormon, rajanya hormon. Raja hormon. Kenapa? Karena hormon ini yang membuat laki-laki menjadi laki-laki, ya. Hormon ini yang membuat laki-laki memiliki semangat, pikiran positif, dan juga termasuk libido atau gairah seksual. Oke. Dan sebetulnya perempuan pun juga memproduksi hormon testosteron dengan jumlah yang sedikit. Tapi perempuan lebih sensitif. Artinya, dengan jumlah yang sedikit, perempuan sudah merasakan adanya dorongan seksual. Oke, jadi kalau perempuan itu ada testosteron tapi jauh lebih rendah dibanding Ya, laki-laki. betul. Oke, pertanyaan nomor 3 ya. Suplemen nutrisi tidak membantu meningkatkan kualitas sperma. Mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos, Ya. iya. Karena gini, untuk bisa meningkatkan ya, membantu meningkatkan kualitas sperma tentu dengan menjalankan pola hidup sehat. Betul. Dan salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, termasuk yang terdapat di dalam suplemen. Misalnya apa? Vitamin C, kemudian ada zinc ya, lalu ada vitamin D juga. Nah, semua ini adalah nutrisi yang membantu untuk meningkatkan kualitas sperma. Oke, jadi penting sekali untuk selain makanan sehat juga ambil suplemen juga Dok ya? Betul. Karena kan kita nggak tahu ya masing-masing tubuh itu apakah bisa menyerap semua makanan nutrisinya. Jadi kadang perlu ada bantuan dari suplemen juga. Makanya penting banget buat cek kan Dok ya, cek darah juga. Dan cek, kalau bisa cek gen juga sih ya Dok ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. Jika pasangan sudah memiliki anak, maka pria tidak akan terkena masalah kesuburan. Mitos atau fakta Dok? Ini mitos ya. Mitos ya, oke. Meskipun sudah punya anak ya, tapi para suami hati-hati nih. Bisa saja suatu saat mengalami gangguan kesuburan. Oke. Penyebabnya adalah kalau menjalankan pola hidup yang tidak sehat. Contohnya merokok, konsumsi alkohol berlebihan, lalu obesitas ya. Kemudian juga mungkin misalnya nih terinfeksi penyakit menular seksual yang menyebabkan gangguan kesuburan. Jadi hati-hati, jangan jumawa ya. Tetap jalankan pola hidup sehat agar memiliki kualitas sperma yang baik. Oke teman-teman Asa, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5 untuk Dr. Haikal. Apakah onani dapat meningkatkan testosteron? Gimana pertanyaannya Dok?
Ya, Yang sering ditanya sama Oke. teman-teman di luar sana. Ini mitos ya. Mitos. Jadi sebetulnya masturbasi itu tidak ada kaitannya bisa meningkatkan hormon testosteron. Oke. Namun kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah melakukan hubungan seks dapat membantu menjaga hormon testosteron, itu bisa. Jadi kalau melakukan hubungan seksual dengan pasangan sama-sama memuaskan, menyenangkan, dan ini semua akan membantu untuk mempertahankan Iya. kadar testosteron dalam kondisi optimal. Oke. Jadi itu juga dapat membantu, Iya. tapi bukan sepenuhnya karena itu ya dok ya. Ya, Oke baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Apakah melakukan seks setiap hari bisa meningkatkan kesuburan pria? ya. Nah, ini juga teman Asa mesti ketahui ya, bahwa sel sperma itu butuh waktu 3 hari untuk mencapai kematangan. Artinya, kalau melakukan hubungan seksual setiap hari, apalagi misalnya sehari 2 kali, Iya. ya, justru akan menurunkan jumlah sel sperma dan volume cairan semennya. Oke. Nah, jadi kalau bagi teman Asa yang merencanakan memiliki momongan, sebaiknya tidak melakukan hubungan seks setiap hari, karena dengan setiap hari ejakulasi justru akan menurunkan volume air mani dan menurunkan jumlah sel sperma. Tentunya akan menurunkan juga kualitas sel sperma tersebut. Oke, jadi memang seharusnya kita menunggu dan menjadwalkan. Ya, jadi dijadwalkan, Iya. tapi yang penting mesti diingat adalah bahwa lakukan hubungan seks atas dasar sama-sama diinginkan, atas dasar kesepakatan bersama. Kalaupun ingin melakukannya dalam rangka program untuk punya momongan, lakukan memang bukan karena keterpaksaan, bukan karena harus mengejar target tersebut ya. Karena kalau kita terlalu fokus untuk mengejar target, Iya. kadang-kadang itu membuat kita jadinya stres. Oke, Justru stres nggak kondisi baik stres juga. Oke. akan membuat kita kurang bisa menikmati hubungan seksual tersebut dan akan menurunkan kualitas sel sperma maupun kualitas sel telur. Oke, terima kasih dok. Jawabannya benar-benar Ya. detail sekali ya. Jadi teman-teman Asa kalau ada yang mau tanya lagi bisa tanya melalui Instagram Asaren Experience untuk topik gender traits low testosterone untuk Dokter Haikal. Ya, terima kasih banyak ya Dok Haikal ya. Sama-sama. Hari ini udah memberikan kita edukasi mengenai low testosterone. Nah, nanti kita akan balik lagi untuk part 2, kita akan membahas soal infertilitas.